بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, atau tepatnya pada satu bab di kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan bab qauli ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Rasulullah mengatakan mengenai diri beliau sebagai orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ana a'lamukum billah. Beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenal di sini bukan berarti mengetahui hakikat Allah, karena la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengetahui Allah itu bukan mengetahui hakikat Allah, karena Allah tidak diketahui hakikatnya. Allah nggak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak berada di langit, Allah tidak di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan ataupun di belakang. Allah tidak duduk di atas arsy. Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh kepada alam. Adanya Allah tidak seperti segala yang ada. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikat Allah, karena memang tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Mengenal Allah di sini maksudnya adalah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini tadi juga mengisyaratkan mengenai kemuliaan ilmu tauhid. Betapa bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Ya, Rasulullah menegaskan bahwa diri beliau adalah ana a'lamukum billah. Saya adalah orang yang paling mengetahui mengenai Allah. Artinya beliau ingin mengisyaratkan kepada kita, ya, bahwa beliau adalah orang yang paling memahami tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang terkait dengan keimanan kepada Allah ini kajiannya atau pembahasannya adalah di dalam ilmu tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, ketika beliau mengutus Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal untuk berdakwah ke Yaman, maka kemudian pesan Rasulullah kepada beliau adalah, ya Mu'adz, innaka sataqdumu ala qaumin min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhiduhu ta'ala, fa idza 'arafu dzalika fa akhbirhum bi anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin fil yaumi wal lailah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum, di mana sekelompok kaum ini mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Maka pesanku kata Rasulullah kepada Mu'adz ibnu Jabal, pesanku kepadamu, hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka sudah mengetahui hal itu, fa akhbirhum bi anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin, dan seterusnya. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan, mewajibkan 5 salat di dalam sehari semalam, dan ila akhiril hadis. Jadi hadis ini juga tidak hanya mengisyaratkan, tetapi juga merupakan ajaran dari Rasulullah, ya, perintah yang sangat eksplisit dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal yang pertama kita dakwahkan kepada masyarakat adalah tauhiduhu ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah dengan benar sebagaimana mestinya, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, kecuali apabila dia telah mengkaji dasar-dasar ilmu tauhid. Para sahabat juga melakukan hal yang
dinasihatkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa sahabat Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamna al-imana wa lam nata'allamil qur'ana thumma ta'allamna al-qur'ana fazdadna bihi imana. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Busiri. Al-Hafidz Al-Busiri, beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah. Kami para sahabat, tidak hanya beliau, kami para sahabat. Beliau menceritakan mengenai keadaan para sahabat, apa yang mereka pelajari pertama kali saat itu. Beliau mengatakan, kami para sahabat ketika kami menginjak usia menjelang balik, usia 12 tahun, ya, usia 13 tahun, 14 tahun, ya, usia-usia yang qarabal bulugh, usia-usia murahaqah, ya, usia yang sudah mendekati usia balik. Apa kata beliau? Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamna al-imana wa lam nata'allamil Qur'an. Yang kami pelajari pertama kali adalah keimanan. Wa lam nata'allamil Qur'an, dan kami belum belajar Al-Qur'an. Jadi sebelum mereka belajar Al-Qur'an, sebelum para sahabat mempelajari Al-Qur'an, yang mereka pelajari terlebih dahulu adalah iman. Walam nata'allamil Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian setelah kami mempelajari keimanan, kemudian setelah itu kami belajar tentang Al-Qur'an. Dengan belajar Al-Qur'an fazdadna bihi imana, maka keimanan kami semakin kokoh, keimanan kami semakin kuat. Nah, para sahabat memberikan teladan kepada kita bahwa yang mereka pelajari pertama kali adalah ilmu tentang keimanan. Nah, ilmu tentang keimanan kalau zaman sekarang dikenal dengan istilah ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu usul, ilmu kalam.